Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan karena hanya Tuhan yang layak kita puji. Kita angkat satu pujian, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan,
kasih-Mu. Haleluya, Engkau yang layak kami sembah. Engkau dahsyat Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Sampai kami ada di hari Minggu ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang menyertai kami, Kau yang melayakkan setiap kami untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau angkat satu pujian, sebab Tuhan Dia baik. Kita mau memuji Tuhan sebab Tuhan baik dan anugerah-Nya kekal sampai selama-lamanya. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Mari masuk gerbang-Nya, mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan
dipersilakan bangkit berdiri. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian menyenangkan-Mu. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan, bahwa hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jamarlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan
hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Inilah yang menjadi kerinduan setiap kami, Tuhan, bahwa kehidupan kami mau menyenangkan hati Tuhan, bukan karena kami mau mencari berkat yang daripada Tuhan, tetapi karena benar-benar kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan.
Saat kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan, terkadang kami lalai, daging kami lemah Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan kami, Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami Tuhan. Dan juga firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan, biarlah Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat menjadi Tuhan sebuah kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, menjadi Tuhan teguran untuk kami yang salah Tuhan, dan menjadi kekuatan bagi kami yang sedang lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau yang urapi, Engkau yang pakai lidah bibirnya Tuhan, agar yang disampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan kepada jemaat Bahtera pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, teragungkan nama-Mu, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Bahtera yang saya kasihi dalam Tuhan. Masih dalam ibadah online, dan kita bersabar karena sebulan lagi akan tiba Desember ya. Nanti kita mendengarkan lagi pengumuman untuk acara Natal kita diadakan di mana, karena tidak terlalu antusias jemaat untuk pergi ke Villa Sawah. Jadi ya mungkin ibadah di mana aja. Oke. Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ketiga. Kepada jemaat di Philadelphia, firman Tuhan datang, ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan datang kepada jemaat di Philadelphia. Karena engkau menuruti firman-Ku, kita berdiri semua. Silakan jemaat berdiri semua. Saya berdiri terus ya. Nah, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, silakan duduk. Ini adalah di mana firman Tuhan datang kepada jemaat di Philadelphia, menyampaikan bahwa kalau mereka setia, mereka akan mendapatkan perlindungan daripada Allah. Itu sebabnya di hari-hari ini, masa-masa sukar ini, ada janji Tuhan kepada kita semua untuk mendapatkan perlindungan dari Allah, bukan dari manusia. Itu sebabnya janji ini juga untuk melindungi jemaat yang ada di Philadelphia. Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi selain kita belajar tentang 3,5 tahun masa aniaya, tapi kesukaran-kesukaran sekarang juga kita sudah mulai mengalami. Memang 3,5 tahun itu puncaknya, di mana semua penghukuman datang kepada orang fasik. Dan sekarang juga Tuhan sedang menghukum orang-orang fasik. Tapi kita tidak bisa melupakan juga bahwa iblis juga bekerja keras untuk menghancurkan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Iblis juga bekerja keras. Selain Allah sudah mulai membinasakan orang-orang fasik,
iblis juga bekerja keras untuk mau menghancurkan umat-umat Tuhan yang setia. Karena dia marah, banyak orang yang datang kepada Tuhan. Makanya semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin banyak tantangan-tantangan yang kita akan alami. Ya, disebabkan karena iblis marah, tidak senang ketika kita melakukan kebenaran. Iblis tidak senang ketika kita ada dalam Tuhan. Makanya terus dia mau menghancurkan, tipu dayanya, pola-polanya yang mau menghancurkan keluarga, menghancurkan anak-anak, menghancurkan orang tua. Dia tidak senang, walaupun sedang berlangsung juga penghukuman-penghukuman kepada orang-orang fasik yang berdosa. Nah, nanti puncaknya ketika Tuhan sudah mau datang 3,5 tahun masa aniaya, tapi puji Tuhan, kita yang di dalam Wahyu ini dan Tesalonika ini sudah disingkirkan. Kita tidak akan mengalami masa aniaya, makanya setia. Mulai saat ini saudara harus menjaga kesetiaan saudara, hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak sampai kepada masa aniaya besar, itu sudah lebih hebat lagi dari sekarang ya. Nah, itu sebabnya 2 Timotius pasal 4 ayat 7, 2 Timotius pasal 4 ayat 7, Paulus mengungkapkan bagaimana dia sudah mengakhiri pertandingannya ketika ajalnya tiba ya. Sekarang saya lihat begitu banyak juga hamba-hamba Tuhan yang sudah mengakhiri pertandingan mereka. Tiap teman posting udah meninggal ya. Pada umumnya senior-senior, ada juga beberapa yang masih muda. Nah, 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi Paulus di akhir hidupnya, karena dia berbicara ini di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6, ayat sebelumnya dia berbicara tentang di mana dia sudah mau meninggalkan dunia ini. Jadi dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sampai ajalnya tiba, Paulus tetap menjaga kehidupan imannya. Sebabnya jemaat Batra, kita semua harus memelihara iman kepada Kristus. Jangan sampai masa sukar, masa sulit ini yang memang sengaja juga iblis membuat kekacauan-kekacauan. Jangan sampai kita tergoda dan terpancing setiap tipu daya iblis. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan lama, aku telah berusaha dengan bersungguh di dalam peperangan iman. Jadi ternyata pertandingan ini disebut juga peperangan iman melawan iblis. Paulus menegaskan dia selama hidupnya berperang terus melawan iblis, melawan hal-hal yang berdosa. Kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan, terjemahan ini, aku telah berjuang dalam perjuangan yang baik. Nah, ketika kita melihat apa yang Paulus sampaikan dalam hidupnya, ketika juga dia menyampaikan itu kepada jemaat di Tesalonika, mengingat apa yang dikatakan juga Yesus, firman Tuhan di dalam jemaat di Philadelphia, mengingatkan kesetiaan itu penting, memelihara iman itu penting.
Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus, teladan-teladannya yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 untuk mengingatkan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang muda. Nah, jadi kita lihat bahwa Paulus memandang kehidupan kekristenan ini sebuah peperangan. Kalau berperang berarti berjuang. Ya kan? Karena ya perjuangan itu ya seperti kita menghadapi sesuatu yang harus kita menangi, seperti pertandingan yang harus kita menangi, pertandingan iman, yaitu di mana Paulus menganggap bahwa hidup ini adalah suatu peperangan melawan iblis. Itu sudah pasti, dengan segala godaannya, tipu dayanya. Semua yang tidak baik yang terjadi dalam keluarga kita itu datangnya dari iblis, karena kita menerima bisikannya. Kelemahan kita dia dapat gunakan untuk membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang berdosa. Dia juga melawan keburukan. Masa-masa sekarang ada begitu banyak hal-hal yang tidak baik yang terjadi di sekitar kita. Dan itu Paulus katakan dia melawan, dia berjuang melawan. Jadi hidup kita ini kita berjuang, sedang berjuang melawan segala tabiat-tabiat yang berdosa, segala hal-hal yang tidak baik. Dia juga melawan guru-guru palsu yang memberitakan, menggembar-gemborkan kuasa yang dia miliki, padahal asalnya bukan dari Tuhan. Pengajaran-pengajaran sesuai pikiran mereka, bukan lagi sesuai Alkitab, tetapi pikiran-pikiran yang mereka bangun sehingga mereka membuat teori-teori, mulai menyimpang dari firman Tuhan. Itu juga dilawan. Itu juga diperangi oleh Paulus. Memutarbalikkan Injil, keduniawian, dan dosa. Inilah perjuangan-perjuangan ketika Paulus hidup. Dia melawan semua itu. Dia berjuang untuk melawan. Dia berjuang untuk memenangi setiap peperangannya, setiap pertarungannya. Dan kita pun harus demikian. Kita berjuang, saudara-saudara, untuk hidup kudus, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Begitu banyak godaan, begitu banyak hal-hal yang dapat membuat kita melakukan dosa. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus kembali. Kita harus kembali datang untuk mau hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak kelemahan-kelemahan kita, banyak kekurangan-kekurangan kita. Tapi Paulus berkata, aku berjuang, aku melawannya. Jadi tidak ada kehidupan kekristenan itu tanpa perjuangan. Kalau saudara saat ini tidak berperang, tidak berjuang, berarti saudara ini dalam keadaan yang tidak baik. Karena setiap kita itu selain penghukuman kepada orang-orang fasik, iblis juga bekerja keras untuk membuat supaya kita ini dapat kembali menjadi miliknya, menjadi hambanya, menjadi kepunyaannya. Dia terus memerangi juga kita untuk supaya kita kembali kepada hidup kita yang lama. Yang firman Tuhan berkata, hidup yang bodoh, hidup yang binasa. Jadi itu yang pertama, Paulus memandang hidup Kristen ini sebagai suatu peperangan, perjuangan yang layak diperjuangkan. Hidup ini kita harus perjuangkan untuk hidup sampai kepada kekekalan. Berjuang terus. Jemaat Batra mau berjuang?
Haleluya. Kita berjuang walaupun keadaan situasi yang saat ini begitu tidak mengenakan. Tapi kita harus terus berjuang untuk mendapatkan tempat di sorga. Ya, banyak tantangan, tekanan-tekanan hidup banyak. Tapi Paulus berkata, aku mau berjuang, aku berperang supaya aku memenangi semua pertandingan ini. Yang kedua, Paulus berkata, dia juga telah menyelesaikan pertandingan di tengah pencobaan dan godaan dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini Paulus juga punya masalah besar, saudara-saudara, karena dia ini dulu adalah tentara yang membunuh orang-orang Kristen. Jadi dia punya masalah dengan orang-orang Kristen. Mereka banyak yang masih ragu tentang Paulus. Kedua, Paulus ini adalah yang dikatakan rasul yang paling banyak menulis dalam perjanjian baru. Kecemburuan-kecemburuan, belum lagi apa yang dia harus terima ketika dia menerima Yesus, banyak aniaya. Jadi Paulus itu punya badan sudah penuh dengan aniaya, luka-luka yang mengakibatkan fisiknya juga ini terganggu. Sehingga kalau saudara baca dikatakan, aku mau supaya duri dalam dagingku. Jadi duri itu penyakit yang dia derita karena penganiayaan. Jadi dia mau bilang, cabut dari hidupku, maksudnya sembuhkan, pulihkan. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku. Jadi kadang-kadang ada hal-hal dalam diri kita itu, kekurangan, kelemahan, sebenarnya membuat kita itu semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan. Nah, pencobaan-pencobaan ini, godaan-godaan ini, Paulus katakan, aku menghadapinya dan aku tetap setia kepada Kristus. Jadi jangan ketika kita menghadapi persoalan kita persalahkan Tuhan, atau kita semakin jauh dari Tuhan. Kita berkata, hidup ini tidak ada gunanya. Untuk apa saya ikut Tuhan? Itulah tujuan iblis. Dia mencobai kita, dia menggoda kita dengan hal-hal yang dia sampaikan ini melalui pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan, supaya kita ini tidak lagi setia kepada Tuhan. Itu tujuan iblis. Dan dia menggunakan setiap kelemahan, kekurangan kita. Makanya Paulus berkata, dia harus menyelesaikan pertandingan ini. Seperti berperang tadi pertama, sekarang seperti kita sedang bertanding dalam kejuaraan. Tidak ada orang bertanding dalam kejuaraan mau kalah, semua mau menang. Makanya mereka latihan, mereka melakukan hal-hal yang menunjang hidup kerohanian mereka itu supaya kuat. Mereka menunjang dengan latihan-latihan supaya lari mereka cepat. Ketika mereka melakukan pertandingan, mereka sudah siap. Nah, inilah hari-hari persiapan. Ketika begitu banyak masalah godaan, kita sedang mempersiapkan hidup kita. Kita ada dalam pertandingan. Gimana sih kalau orang mau bertanding itu emang dia malas-malasan? Dia harus tetap selalu latihan. Orang Sangir bilang latihan. Latihan. Nah, bukan cuma melatih kita punya badan ini. Orang sekarang lagi tren tuh naik sepeda, latihan-latihan. Olahraga. Saya pernah nonton lagi naik sepeda, tiba-tiba
roboh. Sesak nafas, meninggal sedang olahraga. Nah, Paulus berkata kita harus bersiap seperti dalam pertandingan dan kita terus melatih kehidupan kerohanian kita ini. Melatih iman, melatih ketabahan, melatih kesabaran. Melatih, semua dilatih supaya kita dapat menguasai keadaan dan hidup kerohanian kita itu tetap ada dalam kebenaran Tuhan. 2 Timotius pasal 2, coba kita lihat. 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi tekun, orang yang berlatih itu dalam sebuah event-event itu pertandingan, dia harus tekun berlatih. Makanya ada pelatih. Makanya ya, gembala itu seringkali jadi pelatih juga, melatih jemaat. Makanya kalau jemaat tidak ada pelatihnya, bingung dia. Dia akan bertanding aut-autan, tidak ada pengarahan ya. Nah, Paulus juga menyinggung bagaimana menyelesaikan pertandingannya itu di akhir hidupnya ini, dia dapat menyelesaikan dengan baik. Bukan kita semakin tua malah semakin jauh dari Tuhan. Kita hari-hari sukar sulit ini kita semakin menjauh dari Tuhan. Tidak. Harusnya kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus lebih banyak melatih kehidupan rohani kita ini supaya kita tetap teguh, tetap taat. Bahkan kita menjadi pemenang-pemenang dalam setiap pertandingan kita. Melawan hal-hal yang mau mengakibatkan kita ini tidak setia kepada Tuhan. Setia mengembalikan milik Tuhan. Masa sukar sulit ini, puji Tuhan, Tuhan kirim lagi 150 kilo beras. Ada di pastori, cuma ibu bilang mau cari lagi temennya itu minyak, telur, kecap, dan lain-lain, baru dibagikan. Nah, saudara, ini hidup, latih itu iman dalam kesukaran kesulitan ini. Berani mengembalikan milik Tuhan di saat-saat kan Tuhan sudah kasih. Coba kalau gembala saudara ini tidak suka memberi, ini bisa-bisa kelaparan di pastori, tapi puji Tuhan ada terus. Nah, yang terakhir, Paulus sudah memelihara iman ketika masa-masa ujian berat dalam hidupnya. Dia juga pernah putus asa. Dia pernah kecewa dalam kesulitan, kesusahannya. Ditinggalkan sahabat. Ya memang begitu saudara-saudara. Kalau kita tidak kaya, ya kita kurang teman. Tapi kalau kita kaya, banyak teman. Karena teman itu cari kekayaannya, bukan kitanya. Makanya kalau mau lihat sahabat, lihatlah ketika kita dalam keadaan susah. Itu sahabat, sahabat sejati. Siapa? Yesus. Tidak pernah meninggalkan kita. Kita aja yang kadang-kadang meninggalkan Yesus ketika kita sudah senang-senang, lupa ibadah, lupa mengembalikan milik Tuhan, apalagi susah, boro-boro. Makanya hidup kita itu kekurangan dan iblis suka. Kita ada dalam kekurangan supaya kita tidak setia sama Tuhan. Tidak ada juga gunanya mengembalikan milik Tuhan. Padahal Tuhan sudah mau memberkati kita ketika kita belajar menempatkan apa yang Tuhan punya dalam masa-masa sukar sulit ini.
Belajar, bukan memberi, mengembalikan milik Tuhan aja. Aduh, udah terlalu banyak. Paulus tidak pernah mengurangi kebenaran asli. Dia itu tidak pernah mau mengutak-atik kebenaran Tuhan. Makanya dia memelihara imannya di masa sukar sulit ini. Dia menggambarkan pertama tadi seperti peperangan, kedua seperti pertandingan. Sekarang dia harus memelihara. Lebih susah mempertahankan daripada merebut. Itu kata-kata yang tidak asing lagi dalam dunia olahraga. Nah, kekristenan itu bertahan, itu memelihara, itu yang paling penting. Sampai saat ini kita masih memelihara hidup kita bersama dengan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu repot. Kadang-kadang kita lebih suka apa yang kita lakukan itu sesuai mau kita. Kalau tidak sesuai, kita tidak lakukan. Paulus tidak, dia menjaga, dia tidak mau mengurangi sedikit pun kebenaran Tuhan. Coba kita baca 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-13 atau kita mulai ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. 2 Timotius pasal 1 ayat 11. Sekarang ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Keselamatan itu kita pelihara. Jaga kehidupan rohani kita. Jaga kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jadi hidup ini Paulus gambarkan seperti peperangan, perang. Jadi kalau orang, saya itu suka main game tembak-tembak, tapi saya kalah kalau perang-perang itu. Kadang-kadang saya ketembak. Saya suka sniper ya. Perang, jadi siap. Yang kedua bertanding. Dia terus melatih hidupnya. Terus yang ketiga, dia memelihara, menjaga. Dan inilah contoh yang diberikan oleh Paulus, supaya hidup kita itu seperti itu. Di tengah-tengah pandemik ini kita harus memelihara iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan dunia ini. Memang dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi kita tidak bisa menginginkan dunia ini lebih baik, tidak. Tapi kita kembali membaca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Ayat yang pertama kita baca sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Kita baca lagi Wahyu pasal 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Kita semua ini kan menantikan kedatangan Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak akan melihat Tuhan itu langsung turun dari sorga, nggak tahu anak-anak kita ya. Tapi kita ini bisa saja Tuhan panggil sebelum kedatangan Tuhan yang sebenarnya itu. Jadi kedatangan Tuhan bisa saja sebentar malam, kapan saja Tuhan dapat memanggil kita pulang. Jadi puji Tuhan, ini hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil pulang ini, mereka sudah
sedang persiapan untuk memerintah di sorga. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Ingat, kesetiaan kita kepada Tuhan akan melindungi kita. Kita akan dijaga, kita akan ditolong Tuhan, kita akan diberi perlindungan oleh Tuhan di masa sukar sulit ini. Di hari pencobaan yang akan datang atas apa? Seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi ini sedang terjadi. Dan Tuhan sudah siapkan perlindungan bagi orang yang setia kepadanya. Kita seperti orang yang berperang, kita seperti orang yang sedang bertanding, dan kita terus memelihara hidup kita itu sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdiri semua. Bapa surgawi, di tengah-tengah kesusahan, kesulitan dunia ini, dan firman-Mu sudah memberitahukan kepada kita, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi janji firman-Mu kepada orang-orang-Mu yang setia kepadamu Tuhan, melakukan kebenaran-Mu, setia melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami, ada perlindungan, ada penjagaan, ada pertolongan, sehingga kami hidup dalam dunia sukar sulit ini, kami ada dalam lindungan Tuhan. Menjaga kesehatan kami sepanjang waktu, menjaga berkat-berkat kami sehingga kami tidak kekurangan, menjaga perlindungan dari hal-hal yang tidak baik, serangan-serangan iblis, ketika kami hidup setia dan benar di hadapan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ingatkan jemaat Batra, kita hidup dalam peperangan. Kita punya musuh, kita berperang dalam dunia ini untuk menjadi pemenang. Kita bertanding untuk menjadi juara, sehingga kita melatih hidup kita terus, dan kita memeliharanya, menjaga kehidupan kekristenan kita untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati umat-umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu. Siapkan berkat-berkat di masa sukar sulit ini Tuhan. Karena mereka tahu menempatkan apa yang Tuhan punya. Maka Tuhan akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat atas hidup mereka, dan menghalau setiap kerugian-kerugian keuangan, belalang-belalang pelahap, memberkati setiap persembahan umat-umat-Mu. Dan kami percaya umat-Mu terpelihara karena mereka setia melakukan firman Tuhan. Akhirnya turunlah kiranya berkat-Mu, rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai umat-umat-Mu, jemaat Bahtera Perumnas 1 Tangerang, di rumah mereka masing-masing, saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kalau saya berdoa di akhir firman Tuhan, harusnya kita berdiri ya. Karena itu langsung doa berkat. Puji Tuhan, selamat pagi, tetap menjaga kesehatan, menjaga cuci tangan, kebersihan, tidak boleh ngumpul-ngumpul, pakai masker sesuai anjuran pemerintah. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.